Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi 3 yaitu tentang sastra anak yang berisikan dengan pengertian, unsur, dan jenis. Dimulai. Nama saya Daniel Prilyadi dan teman saya Angga. Dimulai dari Angga terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Angga. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang puisi anak. Jadi puisi anak itu selanjutnya. Nah, jadi puisi anak itu adalah puisi yang berisi konten tentang edukasi untuk membentuk karakter anak menjadi lebih bijak dan dewasa. Jadi ketika si anak itu membaca puisi yang memiliki nilai pembelajaran atau edukasi, biasanya anak juga itu dituntut untuk mengamalkan isi puisinya. Biasanya materi puisi ini akan dapat didapat pada masa sekolah dasar. Karena pada sekolah dasar ini anak sangat mudah untuk dibentuk menjadi seperti apa sih karakter mereka gitu. Nah, ini sebuah contoh dari puisi Namaku. Kalian bisa baca. Lanjut ya. Sini kedua, pengertian puisi anak dari beberapa pakar. Pertama dari menurut Norton. Jadi puisi anak itu mempunyai karakteristik puisi yang berisi kegembiraan, mengutamakan bunyi, bahasa, dan membagikan semangat bermain bahasa. Jadi harus berupaya memperbaiki ketajaman visual, imajinasi visual, dan kata yang dipergunakan mengembangkan imajinasi. Kedua, menurut Hook adalah sastra anak adalah children books are books that have a child standard. Buku anak, sastra anak adalah buku yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Ketiga, menurut Shakespeare adalah bacaan yang mengisahkan citraan dan juga metafora kehidupan yang berada dalam jangkauan anak, baik yang melibatkan aspek emosi, perasaan, pikiran, saraf sensori, maupun pengalaman moral. Dan juga diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang juga dapat dijangkau dan dipahami oleh pembaca anak. Menurut Lucas itu mengupakan bahwa sastra anak adalah sebuah kebenaran yang signifikan yang diekspresikan ke dalam unsur-unsur yang layak dan juga bahasa yang mengesankan. Yang kedua, menurut Rugiantoro bahwa sebuah puisi tergantung dari keberhasilan pemilihan kata atau diksi, dan juga susunan kata itu menjadi kari-kari puisi. Selanjutnya, sini juga susunan puisi anak, ada tema. Tema itu merupakan nilai pokok yang menjadi keseluruhan isi puisi yang menceritakan persoalan kehidupan manusia, alam sekitar, metafisis, dan juga diangkat penyair dari objek seninya. Suasana, nada, dan suasana. Di samping tema juga puisi menguapkan nada dan suasana jiwaan. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Dari situlah terciptalah suasana puisi. Ada puisi yang bernada singis, protes, menggurui, bela kasih, dan juga lain-lain. Suasana itu dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Contohnya gembira, bahagia, sedih, gelisah, dan lain-lain. Rasa dalam puisi. Rasa dalam puisi itu perasaan penyair akan dapat kita tangkap kalau puisi itu dibaca keras dalam poetry reading atau deklamasi. Membaca puisi dengan suara keras akan lebih membantu kita menemukan perasaan penyair yang melatar belakangi terciptanya puisi tersebut. Perasaan yang menjauhi puisi ini berasaan gembira, sedih, terharu, terasing, cemburu, dan lain-lain. Citraan. Citraan itu gambaran atau angan yang dihadirkan menjadi sesuatu yang konkret atau nyata dalam tatanan kata-kata puisi. Makna-makna yang telah menjadi konkret atau nyata dapat ditangkap panca indera pembaca melalui pengimajian, yaitu imajinasi visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Selanjutnya diksi. Diksi itu pemilihan kata yang dipergunakan penyair dalam membangun puisinya, puisi-puisi modern, mencari kekuatannya pada diksi yang tepat. Karena makna dan keindahan puisi dibangun oleh seni kata. Seni kata merupakan ekspresi pengalaman batin ya, ke dalam kata-kata yang indah. Selanjutnya itu persamaan bunyi. Jadi munculnya bunyi-bunyi pada persejakan akan membangkitkan atau mengundang bunyi-bunyi pada kata-kata lain. Jadi hal tersebut dapat daya evakuasi, artinya itu kekuatan untuk membangkitkan bunyi-bunyi lain secara ekspresif. Jadi dengan adanya peraturan bunyi yang berpola, ekspresif, dan ritmis, itulah menyebabkan puisi menjadi puitis. Irama.
Irama itu ialah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Ini merupakan unsur musikalitas. Irama juga ini diartikan oleh rima, permainan bunyi dan gaya repetisi. Pusat pengisahan, jadi atau disebut juga titik pandang, yaitu cara penyampaian cerita, ide, gagasan, atau juga kisah cerita puisi yang menyakup siapa yang berbicara kepada siapa yang berbicara dan kepada siapa yang ditujukan ia berbicara. Repetisi. Repetisi disebut dengan bentuk perulangan, yaitu puisi ibarat refrein dalam musik menghasilkan musikalitas. Jadi puisi repetisi ini adalah membuat pembaca terkesan kepada emosi estetik dan nilai-nilai puitis sebuah sajak. Aspek bunyi. Aspek bunyi itulah puisi menduduki peran penting pencapaian keindahan. Jadi aspek bunyi biasanya sengaja dieksploitasi dan diadakan oleh bentuk-bentuk perulangan dalam bentuk pola-pola tertentu sehingga terlihat terdengar lebih menarik, indah, dan merdu. Sarana narratif. Jadi merupakan sarana yang efektif untuk memperindah style sebuah teks puisi dan kesusastraan pada umumnya. Jadi penggunaan reka-reka ini maksudkan untuk lebih menggayakan dan menghidupkan perekspresian serta untuk memperoleh efek khusus yang lebih bernilai lebih. Amanat. Amanat itu pesan atau nasihat. Jadi merupakan kesan yang ditangkap oleh pembaca setelah membaca puisi. Jadi amanat itu dirumuskan sendiri oleh pembaca. Jadi sikap dan pengalaman pembaca sangat berpengaruh kepada amanat puisi. Selanjutnya. Jadi sini puisi anak itu ada balada, puisi naratif, dan puisi lirik. Jadi balada itu merupakan puisi naratif yang telah diadaptasikan untuk nyanyian atau yang memberikan efek terhadap lagu. Kedua, puisi naratif. Jadi merupakan salah satu bentuk puisi anak-anak yang menceritakan suatu kejadian khusus untuk episode, atau episode cerita yang panjang. Yang ketiga, lirik. Jadi puisi jenis ini biasanya bersifat pribadi atau deskriptif tanpa ditetapkan panjangnya dan atau strukturnya kecuali unsur melodinya. Selanjutnya. Jenis-jenis puisi anak dari beberapa pakar yaitu menurut Tekbud. Jadi syarat-syarat gambar pengajaran dalam media. Pertama, gambar yang dibuat hendaknya dapat mengikat perhatian pada peserta didik, baik isi maupun fisiknya. Kedua, ukuran gambar yang dibuat hendaknya cukup besar, sehingga dengan jelas yang dapat oleh setiap peserta didik, kecuali gambar yang diperhatikan dalam diproyeksikan. Ketiga, gambar hendaknya dibuat benar-benar memperjelas sesuatu yang disampaikan secara verbal, atau lisan tertulis dan juga rekam. Kedua, menurut Hook, adanya 7 tipe puisi anak-anak, yaitu balada. Jadi balada itu merupakan puisi naratif yang telah diadaptasikan untuk nyanyian atau yang memberikan efek terhadap lagu. Kedua, puisi naratif. Puisi naratif itu merupakan salah satu bentuk puisi anak-anak yang menceritakan suatu kejadian khusus atau episode yang panjang atau cerita yang panjang. Ketiga, lirik. Lirik itu merupakan jenis puisi ini, jadi bersifatnya pribadi atau deskriptif tanpa ditetapkan panjangnya atau strukturnya kecuali pada unsur melodinya. Keempat, puisi limerik. Puisi limerik itu merupakan sajak 5 baris dengan baris pertama dengan keduanya berimaan atau rhyming. Baris ketiga dan empat bersifat persetujuan dan baris kelima biasanya bersifat pengakhiran atau ending. Jadi anak-anak pada usia tingkat pertengahan sudah menikmati puisi limerik. Jadi hal tersebut disebabkan kemampuan berpikir mereka terhadap pada tingkat simbolis dan abstrak. Selanjutnya itu puisi haiku. Haiku itu merupakan jenis puisi Jepang kuno yang berisikan uraian berisi acuan atau langsung tidak langsung biasanya pada cuaca. Kedua, berisikan pernyataan tentang mood atau suasana hati. Sajak bebas. Sajak bebas itu tidaklah memiliki rima, tetapi untuk bentuk witiknya bergantung pada ritme. Jadi sajak bebas itu merupakan sajak tanpa pola, matra, dan panjang larik. Tak terikat pada konteks struktur dan pokok ini susun berdasarkan irama alamiah. Akrostik. Dalam sesi ini merupakan jenis puisi yang sangat mudah untuk dipahami dan juga ditulis anak terutama karena prosedur penulisannya. Jadi puisi akrostik ini ditulis dengan cara mengembangkan larik-larik dalam puisi melalui pengembangan huruf yang tersusun ke bawah membentuk sebuah kata. Selanjutnya, cinquain.
Cinquein itu jenis puisi yang lain cukup sederhana adalah puisi cinquein. Jadi jenis puisi ini cocok digunakan sebagai bahan pengajaran di puisi sekolah dasar. Jadi seperti halnya puisi jenis haiku. Puisi cinquein ini juga puisi yang didasarkan pada jumlah suku kata yang diajarkan kepada siswa secara prosedural melalui tahap-tahapan. Jadi mulai dari bagian awal puisi sampai pada bagian akhir puisi. Digunakan larik dengan jumlah suku kata tertentu. Jadi puisi ini diawali dengan 2 suku kata pada larik pertama, 4 suku kata larik kedua, 6 suku kata larik ketiga, 8 suku kata larik keempat, dan 2 suku kata pada larik terakhir. Selanjutnya dijelaskan oleh Dani. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Arif S. Sadiman mengatakan media gambar adalah media yang pada umumnya dipakai, yang dapat dinikmati dan dimiliki di mana-mana. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Menurut Arif S. Sadiman, gambar yang baik pada lazimnya dapat menggunakan kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama harus autentik, yang kedua sederhana, yang ketiga ukuran relatif, yang keempat gambar atau foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. Yang kelima, gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang, gambar atau foto karya peserta didik sendiri seringkali lebih baik. Yang keenam, tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berikut ada beberapa contoh jenis puisi anak. Yang pertama ada contoh dari balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh, dari puisi naratif yang berjudul Bajuku Biru, dari puisi lirik yang berjudul Jasa Para Pahlawan, limerik yang berjudul Bintang, haiku yang berjudul Musim Semi, dari Sajak Bebas yang berjudul Kehidupan, dari akrostik yang berjudul Bungaku, dari Cingwain yang berjudul Pagi. Berikut ini adalah kesimpulan dari jurnal puisi anak yang telah kami dapatkan. Dalam jurnal berjudul puisi anak sebagai sastra anak sangat bermanfaat untuk mengembangkan ide dan kreativitas dalam menulis ide yang ada pada dirinya. Dengan menulis puisi anak dapat mengembangkan kejadian di sekitar anak menjadi sebuah puisi dengan kata-kata yang indah. Sehingga pengenalan puisi pada anak dapat dilakukan sedini mungkin dengan tetap mempertimbangkan perkembangan bahasa anak. Berikut ini ada 4 artikel jurnal yang terkait dengan materi ini. Ini berikut ada daftar pustakanya. Bisa dilihat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.